Ingat, di FinTrip 8, nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede dan nggak peduli soal keamanan dana, oke, mungkin Anda nggak cocok di Fin. Oke, thank you semua. Enjoy this video. Ingat, di FinTrip 8, nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede dan nggak peduli soal keamanan dana, oke, mungkin Anda nggak cocok di Fin. Oke, thank you semua, enjoy di video. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke, nantikan kabar Fin terbaru selanjutnya. Oke, ini adalah hasil update terbaru dari Samtrade, yaitu catatan Zoom meeting Samtrade pada tanggal 19 Mei 2022 ya, yang dimulai pada pukul 10 waktu Singapura dan pukul 9 waktu Jakarta. Dihadiri oleh Waiters Qatar Wong ya, diwakili oleh Lam Chen Yu dan Wong Tzu Chi ya. 9 klien individu sebagai kreditur Samtrade. Agenda rapat Zoom, pembahasan isi laporan IGM di tanggal 12 Mei. Penjelasan singkat tentang proses pengadilan ke depan. Jadi masih ada proses pengadilan, biaya hukum dan keterlibatan WKW ke depannya. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini mulai kita poin-poin penting yang ada di dalam sini, yaitu masalah kustodian yang selalu digembar-gemborkan bahwa dan Anda ada di kustodian. Mari kita lihat. Laporan IGM, akun kustodian. Meskipun dua entitas Samtrade menggunakan nama kustodian, IGM mengambil pandangan bahwa uang klien tidak disimpan di rekening bank kustodian manapun. Ingat itu. IGM mengambil pandangan bahwa uang klien tidak disimpan di rekening bank kustodian manapun. Dan bahwa Samtrade tidak memiliki akun kustodian. IGM menemukan bahwa uang klien adalah diselenggarakan di berbagai entitas dan atau oleh berbagai individu di berbagai negara. Dan beberapa di antaranya perusahaan atau individu tidak terkait dengan grup Samtrade. Ya. Di mana perspektif hukum berdasarkan fakta-fakta yang tertuang dalam laporan IGM adalah karena tidak ada rekening perwalian dan tidak ada dokumen perwalian yang terlihat oleh IGM. Sulit untuk membuktikannya uang klien disimpan atau dipertanggungjawabkan. Katanya sudah sulit untuk membuktikan uang klien itu benar-benar disimpan. Ya, luar biasa Samtrade ini. Ya. Penipuan yang sangat-sangat luar biasa oleh Sam Goh sendiri ya, dan tentunya orang yang membawa FinTrip 8 ke Indonesia ya. Oke, kemudian kita lihat yang selanjutnya. WKW mencatat bahwa pemegang polis asuransi ya, tentang asuransi Falcon yang selalu digembar-gemborkan juga ya. WKW mencatat bahwa pemegang polis asuransi tersebut adalah Samtrade Custodian Limited. Dan bahwa dokumen Falcon Insurance tidak diatur oleh hukum Singapura. Dan kami sehingga tidak dapat memberikan nasihat hukum. Pandangan awal dari perspektif hukum Singapura adalah tidak jelas berdasarkan dokumen siapa penerima manfaat asuransi. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam IGM laporkan bahwa hubungan investor Samtrade adalah dengan Samtrade SVG dan bukan Samtrade Custodian. Tidak jelas apakah investor dapat mengajukan klaim pada asuransi. Kemudian yang selanjutnya, dokumen asuransi Wiki Global. Jadi ada dua, ada Falcon dan ada Wiki Global. Di mana WKW mencatat bahwa dokumen tersebut dalam bahasa Mandarin dan tidak diatur oleh hukum Singapura. Dan karena itu kami tidak memberikan nasihat hukum. Seperti disebutkan dalam laporan IGM, tidak pasti apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dan itu tidak jelas bagaimana mekanisme asuransi bekerja. Berdasarkan temuan dalam laporan IGM, cukup memprihatinkan bahwa temuan IGM sangat berbeda. Temuan IGM sangat berbeda dari representasi yang dibuat oleh Samtrade kepada pelanggannya. Wow, luar biasa ya.
Masalah tentang struktur atau mekanisme perdagangan saham trade. IJM menyatakan bahwa struktur perdagangan saham trade dapat menjadi salah satu alasan untuk kepailitan. Ya, bukan kepailitan, tapi memang uangnya sengaja dibawa kabur oleh Sam Goh. Ya, saham trade tetapi belum mengambil posisi bahwa struktur perdagangan seperti itu salah. Alasan yang lain mungkin dikutip oleh IJM kebangkrutan saham trade adalah struktur komisi dan pembagian keuntungan dibayarkan kepada IB. Dari perspektif hukum, fakta bahwa entitas memasuki bisnis yang tidak menguntungkan dan menyusun bisnisnya dengan cara yang tidak menguntungkan dengan sendirinya tidak ilegal, kecuali direktur entitas bertindak dengan cara yang tidak komersil, sehingga mereka dapat dikatakan berada di pelanggaran kewajiban fidusia mereka. Laporan IJM saat ini tidak mengambil sikap tegas. IJM akan melakukan lebih lanjut investigasi masalah dan mengambil posisi yang sama. Ya, sidang saja terus, tidak ada habisnya ya. Berikut, kekurangan antara catatan saham trade dan jumlah yang disita oleh urusan komersial Departemen Kepolisian Singapura. IJM menemukan bahwa kekurangan hampir 100 juta. Hampir 100 juta US dollar. Wow. Kalau 1 juta itu berarti sama dengan 14 miliar. Ya. 10 juta itu berarti sama dengan 140 miliar. Berarti kalau 100 juta berarti sama dengan 1,4 triliun rupiah. Ya, 1,4 triliun rupiah telah dibayarkan kepada pihak tertentu. Individu di yurisdiksi asing di luar Singapura. Dana di Singapura seharusnya telah disita oleh CAD berdasarkan angka yang diungkapkan oleh CAD. Umumnya selalu ada tantangan dalam memulihkan aset di luar negeri karena ini di luar yurisdiksi otoritas Singapura. Namun IJM menginformasikan bahwa mereka telah melibatkan pengacara di Malaysia dan Indonesia untuk membantu mereka dalam pemulihan aset-aset ini. Oke, kita lihat lagi. Rekomendasi IJM. Berdasarkan penyelidikan IJM sampai saat ini, IJM berpandangan bahwa tujuan peradilan manajemen tidak akan tercapai karena berbagai alasan yang ditetapkan pada paragraf 201. IJM menginformasikan bahwa mereka bermaksud untuk mengajukan laporan tambahan pada bulan Juni, lebih dekat ke sidang aplikasi manajemen peradilan, untuk memberikan lebih lanjut memperbarui temuan mereka dan rekomendasi akhir mereka ke pengadilan tentang apakah tujuan manajemen peradilan dapat tercapai. Ada 3 hal yang dapat dilakukan pengadilan dalam menghadapi permohonan JM. 1. Setuju bahwa sebuah perusahaan harus dimasukkan ke dalam manajemen peradilan. 2. Singkirkan JM permohonan jika perusahaan dapat menunjukkan bahwa ia tidak pailit. Dan 3. Tempatkan perusahaan ke dalam likuidasi. Meskipun belum secara eksplisit disebutkan dalam laporan, kami pikir IJM cenderung untuk menempatkan entitas saham trade dalam likuidasi karena perusahaan bangkrut dan bisnis saham trade tidak mungkin untuk melanjutkan. Oke, perusahaan bangkrut, ya. Bahkan setelah entitas saham trade dimasukkan ke dalam likuidasi, itu adalah memungkinkan bagi likuidator untuk melakukan penyidikan, melakukan upaya pemulihan dana di luar negeri, bekerja dengan CAD dan melakukan pembayaran sehubungan dengan hutang kepada kreditur. Di Singapura, menempatkan sebuah perusahaan ke dalam manajemen peradilan umumnya lebih mahal daripada dilikuidasi karena berbagai proses prosedural yang harus dilakukan. Ini penting karena semakin sedikit biaya profesional dalam proses kepailitan, semakin banyak dana dapat dibayarkan kepada kreditur. Bagaimana proses timeline CAD mengembalikan uang ke IJM atau likuidator? Kami memahami bahwa CAD harus memberikan pembaruan rutin kepada pengadilan tentang semua uang yang telah beku. CAD harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk uang yang dikeluarkan dan harus menginformasikan dan menunjukkan kepada pengadilan milik siapa uang itu. Jika pengadilan yakin, uangnya akan dilepaskan. IJM mengumpulkan semua bukti utang yang diajukan oleh kreditur dan setelah uang diperoleh akan melakukan distribusi uang kepada para kreditur. Namun mengingat jumlah akun aktif yang sangat besar, lebih besar dari 100.000 akun, itu akan memakan waktu lama untuk melakukan klaim dan melakukan distribusi.
Atas dasar apa likuidator akan mendistribusikan dana kepada kreditur? Apakah itu akan didasarkan pada setoran yang dibuat atau jumlah total yang disetorkan dan diperoleh? Umumnya, posisi default adalah menghormati hak kontraktual. Dan jika ada kontrak itu investor berutang komisi tertentu dan jumlah bagi hasil, maka IJM berada di contoh pertama. Diperlukan untuk mengikuti ketentuan kontrak. Namun IJM telah menyebutkan bahwa syarat dan ketentuan tidak terlalu jelas. IJM hidup dalam masalah ini dan tidak perlu mengangkat ini ke IJM. Oke. Apakah ada batas waktu bagi IJM untuk melakukan pekerjaan pemulihan mereka? Tidak ada tenggat waktu yang pasti. Tidak ada tenggat waktu yang pasti. Mau 10 tahun? Tidak ada yang pasti, ya. Dia sudah katakan di sini, tidak ada tenggat waktu yang pasti. Berdasarkan pengalaman mereka, pengetahuan profesional akan memutuskan pada suatu titik waktu untuk membuat keputusan yang akan mereka ambil sejalan dengan upaya pemulihan. Pekerjaan pemulihan juga akan dilakukan jika perusahaan dilikuidasi, likuidator. Likuidator akan mencoba memulihkan aset di luar negeri, mencoba menjual aset perusahaan agar nilainya dikembalikan kepada kreditur, dan juga mempertimbangkan apakah tindakan hukum harus diambil terhadap Semgo atau anggota manajemen lainnya. Wow, parah ya. Semgo ini sangat parah. Penjelasan singkat tentang proses pengadilan. Semgo telah melibatkan pengacara dari Drew dan Napier di Singapura. Dia juga telah menunjukkan bahwa dia ingin mengajukan surat pernyataan lebih lanjut. Batas waktu telah diberikan sebelumnya kepada kreditur untuk mengajukan pernyataan tertulis. WKW berpandangan bahwa kecuali ada sesuatu yang signifikan untuk diangkat sehubungan dengan JEM, aplikasi tidak perlu bagi klien untuk mengajukan pernyataan tertulis, ya. Biaya hukum dan keterlibatan. Nah, biaya hukumnya. Kami memahami bahwa kami bertunangan berdasarkan imbalan 3 bulan sebesar 10.000 USD per bulan. Jadi sekitar 140 juta per bulan untuk membayar WKW ini, ya. WKW ini. Namun mengingat bahwa proses aplikasi JM berada di jalur 6 bulan, WKW memiliki dikembalikan ke pengisian berdasarkan waktu biaya yang lebih ekonomis. Sampai saat ini kami telah menagih sekitar $22.000 dengan deposit sekitar $3.000 di rekening klien, dan kami memahami bahwa Pak Peter memiliki sisa sekitar $5.000 untuk biaya kami. Sisa $8.000 akan cukup untuk menutupi pekerjaan yang dilakukan untuk A. Meninjau dan memberikan saran kami tentang laporan IJM. B. Menghadiri sidang permohonan JM pada tanggal 18 Juli. Namun, sisa $8.000 tidak mencakup tinjauan lebih lanjut atau saran lebih lanjut. Ya. Dokumen yang akan diajukan dalam aplikasi itu tidak diantisipasi sebelumnya saat memberikan perkiraan biaya bahwa bahwa IJM bermaksud untuk mengajukan laporan tambahan dan bahwa Semgo juga bermaksud untuk mengajukan surat pernyataan lebih lanjut. WKW akan membutuhkan dana tambahan untuk menutupi tambahan ini. Lingkup pekerjaan dan pekerjaan biaya meninjau dokumen, mengatur pertemuan untuk memberikan saran. Kami menyiapkan notulen rapat sekitar 3.000 USD hingga 4.000 USD per dokumen ditinjau, ya. Oke, luar biasa Samtrade ini ya. Jadi ini adalah suatu kebohongan publik yang sangat luar biasa dari Semgo dan orang yang membawa Samtrade di Indonesia, ya. Orang yang membawa Samtrade di Indonesia, dan saran saya adalah segera tuntut leader Anda, ya. Jangan pernah mendengarkan kata-kata leader Anda bahwa uang dia langsung transfer ke Samtrade. Jadi uang tidak ada di tangan mereka. Karena ini sama saja penipuan. Tidak ada bedanya Samtrade dengan DNA Pro atau ATG. Apakah DNA Pro downline-nya itu transfer ke leader? Kan tidak. DNA Pro downline tetap transfer ke DNA. Tetapi yang menikmati adalah para leader. Ingat itu. Jadi tidak ada alasan bahwa semua leader Anda itu langsung transfer ke Samtrade. Karena apa? Karena mereka juga menikmati uang dari Anda. Uang bonus merekrut Anda. Mereka sudah menikmati bonus dari merekrut Anda. Karena uang yang mereka dapatkan itu adalah uang yang diperoleh karena merekrut member baru.
Dan yang menjadi korban adalah yang masuk paling terakhir. Seperti biasa, permainan Ponzi akan selalu memakan korban. Dan korbannya adalah orang yang selalu masuk paling terakhir. Oleh karena itu, jangan pernah dengarkan leader Anda. Segera laporkan leader Anda, ya. Dan tidak usah pedulikan alasan mereka bahwa mereka mengatakan bahwa mereka langsung transfer ke saham trade. Itu omong kosong, ya. Memang benar mereka transfer ke saham trade, tetapi mereka juga menikmati profit karena uang Anda, ya. Apa bedanya dengan DNA Pro, Net89 dan ATG dengan money game yang lain yang memang sudah terbukti scam? Tidak ada bedanya sama sekali. Apakah DNA Pro downline transfer ke upline? Tidak. DNA Pro para member itu tetap transfer ke DNA Pro. ATG para member itu tetap transfer ke ATG, bukan ke upline. Ya, jadi jangan mau dicuci otak oleh para leader Anda. Ya, segera laporkan, karena dengan Anda melaporkan maka leader Anda juga pasti akan ketar-ketir, karena leader Anda juga pasti tidak akan mau untuk dipenjara. Ya, dan sehingga mereka akan melakukan jalan damai restoratif justice untuk mengembalikan dana Anda. Ya, karena saya lihat di Fin sendiri, di antara semua money game yang lain, Fin lah yang paling tidak pernah memberikan laporan kepada upline-nya. Ya, dan saya lihat pun masih banyak YouTuber yang lain yang masih kurang membahas soal Fin. Ya, soal Fin, karena saya lihat jarang sekali, karena mereka sampai detik ini pun mereka masih membela. Ya, saya tunggu para diehard Fin yang masih mau membela, silakan. Ya, kalau masih mau membela, karena korban yang bertanya kepada saya juga sangat banyak, ya. Dan terutama yang kemarin itu yang saya bahas di video sebelumnya, yaitu Rizal, ya, Rizal Sesak. Kenapa komennya dihapus, bro? Ya, apakah Anda takut? Ya, apakah karena Fin sudah terbukti scam? Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Fin ini cara scamnya sangat-sangat mengerikan, ya, karena dengan sengaja men-scam karena regulator. Tidak ada bedanya dengan DNA Pro yang menyatakan bahwa di-scamkan oleh regulator. Itu sama sekali tidak ada perbedaan. Karena memang Sam Go itu termasuk penipu. Ya, saya bisa katakan Sam Go itu termasuk penipu. Bagi Anda para member Fin, ya, bagi Anda para member Fin, apalagi terutama yang membela Fin, silahkan kalau misalnya memang Anda membela Fin dan menyatakan bahwa pernyataan saya salah, silahkan laporkan saya, ya, karena Fin jauh lebih banyak korbannya yang sudah bertanya kepada saya, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Anda yang masih membela, ya. Ini suatu penipuan yang sangat-sangat luar biasa. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda, dan seperti biasa jangan lupa tulis di kolom komentar broker apa yang ingin Anda ingin saya review, maka saya akan mereview untuk Anda. Dan mudah-mudahan member Fin ini bisa cepat kembali dananya, ya. Jangan ragu untuk melaporkan upline Anda, karena itu hanya alasan bullshit dari upline Anda, ya. Oke, sekian dari saya, pakar broker forex, dan terima kasih.